Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Muda. Kali ini, video ini akan membahas lanjutan dari latihan soal TKP CPNS dan juga pembahasannya. Pada video sebelumnya telah kita bahas beberapa nomor terkait dengan soal TKP ini, dan ini adalah lanjutannya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa dicek di playlist yang ada di channel ini. Kemudian jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak tertinggal video baru yang akan saya upload berikutnya. Baik, mari kita mulai dari soal yang pertama. Kita akan membahas jenis soal TKP yang berkaitan dengan jejaring kerja atau kemitraan. Nah, cirinya ada unsur kinerja dan koreksi. Trik untuk memilih jawaban yang tepat adalah silahkan teman-teman pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Mari kita langsung saja ke soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. E. Menasihatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Baik, teman-teman bisa mencoba untuk menjawab. Silahkan bisa di stop dulu videonya untuk kemudian dianalisis. Apabila sudah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dari skor ada yang paling rendah dan paling tinggi. Untuk skor yang paling rendah adalah yang A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Kenapa yang paling rendah? Karena ini menunjukkan sikap tidak dapat bekerja sama dalam kelompok. Saya pikir ini telah jelas ya, bahwasanya ini adalah yang paling buruk. Kemudian untuk skor yang kedua atau skor 2 itu adalah pilihan B, memberi ancaman yang efektif. Kenapa? Karena perlu dipahami bahwa ancaman adalah tindakan yang kurang efektif dalam membangun sikap bekerja sama. Karena kerjasama yang terjadi atas dasar keterpaksaan. Artinya, dengan adanya ancaman ini tidak memberikan solusi, sehingga skornya juga rendah. Kemudian, skor 3 adalah pilihan jawaban C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberikan sanksi yang pantas. Nah, ini mengapa mendapatkan skor 3? Karena perlu dipahami, harus ada tindakan preventif terlebih dahulu. Seperti ajakan untuk segera sadar dan berubah sebelum menjatuhkan sanksi dan pelaporan ke atasan. Artinya harus ada tindakan pencegahan terlebih dahulu, tidak langsung melaporkan ke atasan. Nah, mungkin teman-teman yang bingung adalah antara jawaban D dan E, karena sama-sama baiknya. Kalau yang D ini memang lebih lengkap, membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberikan teguran. Ini sangat lengkap. Yang poin E juga menunjukkan sikap yang tepat, hanya saja ini ya,
menasehatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Jadi ini hanya menasehati saja, tidak ada tindakan yang langsung ya, seperti memberikan tugas, mengarahkan dan mendampingi gitu. Jadi di sini yang paling lengkap dan paling tepat adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dipahami sampai sini. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan dicantumkan dalam kolom komentar. Selanjutnya ini masih mengenai jejaring kerja. Soalnya pada sebuah diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja Anda di kantor, biasanya saya adalah A. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. B. Lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. C. Jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. D. Mengamati sejenak, lalu aktif berpendapat. Dan E. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Silakan bisa di stop videonya apabila teman-teman ingin mencoba menganalisis terlebih dahulu. Jika dirasa cukup, mari kita bahas bersama-sama. Nah, ada 5 poin seperti biasa, dan yang kita perlu lakukan pertama kali adalah mengeliminasi mana pilihan yang sudah jelas-jelas salah, yaitu poin A. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. Ini tentu sangat buruk karena tadi ya, kuncinya adalah jika kita mendapatkan soal mengenai jejaring kerja tadi, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Sedangkan tadi pilihan yang A menunjukkan sikap yang apatis, hanya sebagai pendengar dan pengamat saja. Perlu lebih aktif lagi. Kemudian yang mendapatkan skor 2 di antara pilihan ini adalah poin B. Lebih banyak mendengar dan berbicara sekedarnya. Ini skornya adalah 2 karena menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan kelompok, namun perlu lebih aktif lagi karena di sini hanya sekedarnya saja. Kemudian poin 3 adalah pilihan yang C. Jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. Ini menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan kelompok. Tetapi ini yang menjadi poin kurangnya adalah jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. Artinya dia masih menimbang-nimbang apakah dia itu perlu atau tidak gitu kan. Nah, kemudian di antara pilihan yang paling tepat antara lain antara D dan E ini. Nah, yang D mengamati sejenak lalu aktif berpendapat, ini adalah skor yang 5 karena menunjukkan sikap yang paling tepat. Sedangkan untuk poin 4-nya, skor 4-nya adalah yang E. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Artinya kalau kita lihat lebih baik poin D di sini adalah mengamati sejenak terlebih dahulu baru aktif berpendapat. Sedangkan yang poin E ini langsung selalu aktif berpendapat gitu ya. Jadi ada baiknya di sini adalah mengamati terlebih dahulu sebelum melakukan mengutarakan pendapatnya. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk video ini mungkin cukup sampai di sini. Kita sudah membahas 2 soal yang berkaitan dengan TKP jejaring kerja. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam proses mempersiapkan untuk tes CPNS ke depan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan dalam kolom komentar, dan jangan lupa subscribe karena kita akan mengupload lagi video berikutnya yang berkaitan dengan tes CPNS.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.